Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah, teman-teman, rekan-rekan, adik, kakak, mbak semuanya, terima kasih kembali lagi berjumpa bersama saya Anwar di Tajwid 5 Menit, dimana pada kesempatan kali ini saya akan mencoba membaca sebuah buku yang berjudul Yuk Tahajud, Berjuta Berkah, Sholat Tahajud untuk Muslimah, yang ditulis oleh, nama penulisnya di sini Sinta Royhani. Saya belum sempat untuk melakukan riset tentang penulisnya, siapa beliau, tapi Masya Allah, dari ilmu-ilmu yang ditulis oleh beliau dalam buku ini, nampak beliau memiliki kemampuan yang cukup baik, sangat baik, dalam khususnya membahas tentang sesuatu yang berkaitan dalil-dalil dan juga keterangan-keterangan yang berkaitan dengan tahajud. Mudah-mudahan melalui video ini juga menjadi pahala untuk beliau, dan mudah-mudahan setiap ilmu yang beliau tulis ini bisa menjadi pahala untuk beliau, dan mudah-mudahan kita juga bisa mengambil manfaat dari buku ini. Buku ini dibeli di bulan Rabiul Akhir di tahun 2018, jadi sudah cukup lama juga, udah sekitar 4 tahun yang lalu ya. Diterbitkan oleh Diva Press. Diva Press ini cukup aktif menerbitkan beberapa buku. Saya dulu pernah mendapatkan banyak notifikasi tentang dari Diva Press, dari halaman penerbit Diva Press di Facebook biasanya. Dan biasanya diterbitkannya pun buku-buku yang keislamannya kental ataupun juga buku-buku yang lebih populer. Dan penerbit Diva Press ini berlokasi di Yogyakarta. Baik teman-teman semuanya, sebelum kita membahas mungkin secara desain interior apa ya ibaratnya, desain buku gitu. Ini ada cukup menarik ya, jadi memang terlihat buku ini memang sesuai judulnya untuk muslimah, jadi girly gitu, warnanya pink. Dan ini memang dibeli oleh istri saya, tapi saya coba tertarik untuk membahasnya, khususnya siapa tahu untuk kita juga nih, untuk para laki-laki gitu yang ingin menggali keilmuan tentang seputar tahajud, khususnya mendapatkan motivasi untuk bisa terus tahajud, dan juga pastinya untuk mendapatkan ibaratnya hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk istiqomah tahajud hingga akhir hayat kita. Desainnya pun selain warnanya yang girly gitu, warna pink, juga ada banyak ya highlight seperti ini, kata-kata yang di highlight. Ini khas sekali. Saya kurang tahu sebenarnya kenapa sih buku-buku yang populer sekarang itu cenderung bervariatif gitu desainnya. Misalnya latar belakangnya tadinya putih jadi hitam, ada yang tiba-tiba di bold dengan bentuk kata tertentu gitu ya. Ini pasti editornya jadi desain. Saya nggak tahu ini tugasnya editor atau tugas buku desainernya. Nah, tapi jadi setiap halaman itu hampir ada editingnya ya dalam penulisannya. Tapi saya kurang tahu, mungkin ini apakah untuk supaya kita saya sih sebagai pembaca jadi merasa tidak bosan gitu ya. Cuman kalau saya sih lihat negatifnya itu jadi merasa terdistorsi gitu. Apakah ini masih nyambung gitu ya dengan tulisan sebelumnya, atau merupakan pembahasan yang baru gitu. Misalnya di halaman berapa tadi saya lihat, misalnya seperti ini di halaman 132, tiba-tiba ada kalimat paragraf yang di highlight seperti ini. Ini kan saya jadi bingung apakah dari titik sini ke sini itu nyambung atau tidak. Jadi ada sedikit disrupsi. Tapi kalau kita baca sih sebenarnya itu masih nyambung gitu. Jadi ya fungsinya lebih ke highlight aja kata-kata pada paragraf tersebut. Dari segi struktur sekarang, dari segi desain tadi, dari segi struktur kalau kita lihat daftar isinya, di sini terdiri dari 6 bab. Uniknya dalil itu justru ditempatkan di akhir gitu. Biasanya kan dalil kita temukan di awal. Ya, setiap buku sekarang
banyak yang ini ya, banyak yang unik gitu. Ada yang kadang ucapan terima kasihnya di depan gitu, supaya pesannya sih supaya orang lebih put attention di depan itu, karena kalau di akhir biasanya put attentionnya lebih rendah. Eh, Lalu di sini mungkin saya kurang tahu ya, supaya mungkin orang itu lebih menggali motivasinya dulu. Kita gali latar belakang dulu dari tahajud, baru nanti dalil-dalilnya yang menguatkan baik itu Al-Quran ataupun hadis diletakkan di bab yang ke-6. Sedangkan bab ke-1 itu lebih ke alasannya mengapa kamu perlu tahajud. Bab kedua itu khususnya untuk yang masih lajang gitu ya, yang belum menikah, yang masih mencari jodoh. Nah, apa sih manfaat dari tahajud untuk mereka? Nah, ini lebih menggali motivasi para muslimah yang masih mencari jodoh gitu ya. Lalu ada juga di sini yang bab ketiganya baru untuk istri-istri gitu. Yang keempatnya baru untuk para ibu gitu. Nah, mungkin untuk para suami ya mungkin pertama yang sama gitu ya, untuk laki-laki yang masih mencari jodoh, lalu yang sebagai seorang suami seperti apa, lalu sebagai seorang ayah seperti apa, dan yang terakhir itu sebagai karyawan meniti karir gitu ya untuk perempuan. Ya menarik sih di sini, jadi ada karir juga, karena kadang kan ada beberapa, kadang kan masalah karir ini di highlight di sini, dibahas lebih jelas. Berarti memiliki kesadaran yang lebih baik bahwa ada di luar sana perempuan-perempuan yang beraktivitas sebagai karyawan gitu ya, ataupun juga sebagai usahawati ataupun karyawati gitu. Nah, sehingga nasihat tahajud ini akan relevan kepada mereka gitu. Baik, lanjut langsung saja kita ke pembahasannya. Pengantar penulis mungkin kita nggak bahas dulu di sini, lebih ke ucapan terima kasih, lalu penjelasan tentang buku ini apa, membahas tentang tahajud, pendahuluan juga di sini, beberapa penjelasan tentang bahwa mengingat kepada kita bahwa manusia itu ditunjuk oleh Allah, diciptakan itu sebagai khalifah di muka bumi. Lalu ada nasihat dari Ustadz MH Ainun Najib gitu ya, atau lalu di sini juga yang mengingatkan, lalu ada hadis Rasul yang mengingatkan tentang pemimpin di sini. Nah, sehingga di sini lebih menguatkan dulu kepada kita bahwa manusia itu sebagai pemimpin ya. Misalnya Rasulullah SAW bersabda, tiap-tiap kalian ialah pemimpin. Nah, itu juga hadis kulukum ro'in wa kulukum mas'ulun ar-ro'iyatihi gitu. Lebih ke hadis yang sana. Nah, setelah kita menyadari bahwa kita itu sebagai makhluk yang menyandang tugas kepemimpinan, maka kita harus berusaha sekuat tenaga agar perintah Allah dapat dijalankan sebagaimana yang Allah kehendaki. Mandat manusia sebagai kepemimpinan yang diberikan Allah tidaklah ringan. Dan jangan lupa bahwa tugas kita di dunia ini nanti akan dihisab gitu ya. Amal manusia yang pertama kali dihisab itu baru nanti di sini adalah sholat. Awalu ma yuhasabu, saya lupa dalilnya bahasa Arabnya, hadis riwayat Imam Nasai. Awalu ma yuhasabu, saya lupa, amal idza saluhat amal kulluh gitu ya. Amal yang akan pertama kali dihisab itu adalah sholat. Apabila sholatnya itu baik, maka akan baik juga amal-amal yang lainnya. Apabila sholat itu buruk, maka akan buruk juga amal-amal yang lainnya. Nah, dari sinilah mulai pembahasan tentang sholat, lalu tentang rukun Islam juga ada yang perlu, yaitu perlu syahadat, sholat, puasa, zakat, dan diingatkan lagi bahwa sholat itu adalah tiangnya agama Islam, keislaman kita. Nah, baru setelah kita menyadari bahwa kita itu harus menegakkan Islam dengan sholat, selain sholat fardu ada juga sholat sunnah gitu ya. Sholat ada yang disebut sholat rawatib, qobliyah dan ba'diyah. Lalu ada juga sholat yang kedua, yang sholat sunnah yang utama kedua setelah sholat sunat rawatib adalah sholat sunat tahajud. Salah satu ayat Al-Quran yang mengingatkan kita untuk sholat sunat tahajud ceritanya untuk bangun adalah surat Al-Muzammil gitu lah. Sholat di sini pun dijelaskan fikih sholat tahajud gitu, tapi secara ringkas saja, yaitu bahwa sholat tahajud itu bisa dilaksanakan 2 rakaat, 4 rakaat, 6 rakaat,
8 rakaat ataupun 11 rakaat. Hadis riwayat Imam Muslim di sini, tidakkah kau baca surat Ya Ayyuhal Muzammil, surat Al-Muzammil? Sungguhnya Allah mewajibkan sholat qiyamul lail, sholat malam setelah tidur di awal surat itu. Jadi tadinya di awal surat ini Allah mewajibkan sholat malam ini. Lalu Nabi dan para sahabatnya bangun malam melakukan sholat selama 1 tahun. Lalu Allah menahan surat tersebut di langit selama 12 bulan sehingga Allah menurunkan keringanan pada akhir surat itu, hingga sholat qiyamul lail menjadi sunnah yang sebelumnya wajib. Waduh, ini yang sering kita lupa nih. Dalil yang tadinya dalil yang menjelaskan bahwa tadinya sholat sunnah tahajud itu, sholat sunat lail, qiyamul lail itu tadinya wajib, tapi diberikan keringanan, rukhsah hingga menjadi sunnah. Meskipun termasuk sholat sunnah, tetapi sebagian ulama menyatakan bahwa tahajud merupakan satu-satunya sholat sunnah yang disebutkan di Al-Quran, dan hal tersebut merupakan keistimewaannya. Masya Allah, itu tuh salah satu dalil yang menyemangati kita untuk sholat sunnah tahajud. Bismillah. Itu bab pendahuluan saja ya. Kita udah merasakan motivasinya bahwa pentingnya sholat sunnah tahajud dan bagaimana pendekatan dari umum ke khususnya, induksi gitu ya. Induksi ya, dari umum ke khusus. Dari tadinya kita sebagai seorang pemimpin diminta tanggung jawab, salah satu perintah dan pemimpin itu akan minta tanggung jawab, dan salah satu tanggung jawabannya adalah hisab. Dan supaya kita lolos hisab itu kita harus sholat, dan sholat setelah sholat yang wajib itu baik, kita harus melaksanakan juga perlu, kan harus. Karena kalau perlu itu lebih menyadarkan kesadaran diri kita untuk melakukan sholat sunnah. Nah, setelah sholat sunnah rawatib, ada yang utama juga, yaitu sholat sunnah tahajud, yang salah satunya disebutkan di dalam Al-Quran. Mengapa sih kita perlu tahajud? Inilah bagian yang pertama. Mengapa perlu sholat sunnah tahajud? Salah satu alasan ya tadi ya, karena ada keistimewaannya tadi. Lalu di sini salah satu keistimewaannya itu adalah waktunya sholat sunnah tahajud itu sangat istimewa, yaitu sepertiga malam akhir. Di dalam surat Az-Zariyat ayat 17-18, di dunia mereka sedikit sekali tidur di waktu malam dan selalu memohonkan ampunan di waktu pagi sebelum fajar. Itu ya. Berdasarkan firman tadi, itu adalah ciri orang yang bertakwa. Mereka itu sedikit sekali tidur di waktu malam dan selalu memohon ampunan di waktu pagi sebelum fajar. Khususnya mereka itu berarti rajin berdoa ya, di sepertiga malam yang terakhir. Rasulullah SAW bersabda, menurut hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, Rob, Tuhan kita itu akan turun di setiap malam ke langit yang terendah, yaitu saat sepertiga malam terakhir. Maka dia berfirman, siapa yang berdoa kepadaku, maka aku kabulkan. Siapa yang meminta kepadaku, maka aku akan berikan kepadanya. Dan siapa yang meminta ampun kepadaku, maka aku ampunkan untuknya. Jadi apabila berdoa akan dikabulkan, apabila meminta akan diberikan, dan apabila memohon ampun akan diberikan ampunan. Subhanallah. Itulah kecintaannya Allah kepada kita. Siapa? Manusia gitu ya, yang pernah menjanjikan kepada kita, oke, datanglah malam-malam ke rumah, kalau kamu minta akan aku berikan. Manusia, kalau misalnya ada yang ngomong gitu nih, saudara deket lah ibaratnya, kita pasti percaya ya, kita pasti percaya, oh iya pasti dipenuhi gitu, nggak mungkin dia nggak penuhi. Atau misalnya ada seseorang yang begitu mencintai kita, misalnya ayah kita, Yus misalnya ke saya ya, War, datang ke rumah malam-malam, kalau minta pasti aku beri, tapi kamu harus datangnya malam-malam. Waduh, kalau ada yang sayang banget sama kita. Nah, ini yang ngejanjiin bukan bapak kita, bukan teman kita, bukan guru kita, bukan bos kita, ibaratnya bos kita lah. Kalau misalnya kita sebagai karyawan ya, saya juga sebagai karyawan, nih bos kita nih tiba-tiba, War, nanti kamu datangnya jangan jam 7 pagi, jam setengah 6 lah datang ke kantor. Nanti kamu di sana saya kasih deh uang, kamu mau apa? Bilang aja, nanti tinggal aku kasih, mau sarapan apa tinggal aku kasih. Nah, ini yang bilang sama kita itu Allah, Rob kita, yang menciptakan kita, yang menyayangi kita, yang tak pernah menelantarkan kita sampai sekarang sedetik pun, tidak pernah meninggalkan kepada kita, selalu berbuat adil kepada kita, menjanjikan sesuatu. Nah, kenapa kita masih tidak percaya? Itu permasalahannya. Dari Amr bin Ibnu Abbasah, Rasulullah SAW bersabda, tempat yang paling mendekatkan seorang hamba dengan Tuhannya adalah saat ia dalam sujudnya, dan jika ia bangun melaksanakan sholat pada sepertiga malam yang akhir.
Karena itu jika kamu mampu menjadi orang yang berzikir kepada Allah saat itu, maka jadilah. Nah, ini hadis yang menjelaskan tentang keutamaan waktu sepertiga malam yang terakhir. Nah, itu udah ada 2 dalil ya, bahkan 3 di sini yang menjelaskan tentang keutamaan sepertiga malam yang terakhir. Tadi waktunya saja tuh sudah begitu ya. Jadi kalau minimal kalau nggak bisa sholat, malas-malas banget, doa aja sama Allah. Kalau bangun tengah malam, ambil wudhu, doa sama Allah. Kalau malas banget lah ibaratnya, lagi pokoknya minta aja sama Allah. Karena kalau minta pasti diberi, kalau berdoa pasti dipenuhi, dan kalau mohon ampun pasti diampuni. Makanya sholat sunat tahajud itu isi doanya adalah meminta ampun kepada Allah. Meminta ampun kepada Allah. Di sini jelaskan ada beberapa alasan. Yang pertama, memang Tuhan itu memanggil ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukulah bersama orang-orang yang ruku." Surah Al-Baqarah ayat 43. Lalu di surah Al-Isra ayat 79, "Dan pada sebagian malam hari bersembahyang tahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang penuh puji." Ada, misalnya bos, "Kamu mau naik jabatan nggak?" "Oh mau dong bos," gitu ya. Saya kalau misalnya sebagai karyawan nih, ada bos aja yang janjiin sama kita gitu. Sebentar. Kita pasti seneng banget gitu ya. Seneng banget. Mau nggak naik jabatan gitu ya. Mau nggak kamu jadi manajer gitu. Atau mau nggak kamu jadi CEO. Kalau kamu mau, saya nyaranin buat kamu datangnya pagian. Atau misalnya saya nyaranin sama kamu, kamu coba dikerjain tugas ini dengan baik gitu. Dan ini ada Allah, Rob kita. Dan ini kesempatan kita seumur hidup sekali untuk menaatinya. Karena kalau udah mati kita nggak bisa hidup lagi di dunia pastinya. Ini ngasih kesempatan buat kita. Kesempatannya itu adalah untuk sholat tahajud gitu. Supaya kita sholat tahajud, bersambahyang, tahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Inilah OT lah, overtime anggap gitu ya. Kalau sebagai karyawan lah, karena saya sebagai karyawan jadi lebih mudah gitu ngasih nasihat itu. Bukan nasihat ya, ini ibaratnya nasihat buat diri saya sendiri gitu, lebih ke sharing aja. Itu overtime itu dikejar-kejar kadang karyawan ya. Kalau karena saya kerjanya di produksi ibaratnya operator misalnya, karyawan tuh biasanya pengen overtime banyak-banyak gitu. Alasannya untuk tambahan gitu ya. Karena kalau overtime dapat masukan lebih, otomatis saya pasang sini ya, karena kayaknya jatuh mikrofonnya. Nah, kalau misalnya kita pengen dapat tambahan lebih ya bisa nyicil kendaraan misalnya ya, atau bisa beli furnitur lebih buat di rumah. Nah, kalau misalnya Allah nih pengen ngasih kita tambahan pahala lah, biar kita dapat kemuliaan dalam hidup, biar terlepas apapun lah permasalahan kita. Allah kan lebih tahu permasalahan kita. Misalnya pengen anak lebih sehat, pengen anak lebih pinter, pengen anak lebih nurut, rumah tangga lebih nyaman, kita pengen urusan dimudahkan, hidup lebih bahagia, rumah lebih baik, orang tua lebih sehat gitu ya. Nah, kalau pengen dibantu nih dalam urusannya, lakukanlah tahajud ini gitu ya. Ini Allah udah manggil sama kita gitu ya. Selanjutnya yang ini hanya satu ya, padahal di sini ada alasan-alasan. Oh, ini masih alasan yang pertama. Masih di alasan yang kedua, kita coba cari alasan kedua di dalam buku ini. Ada alasan kedua? Oke, ini ketiga. Alasan yang kedua itu adalah mana B-nya ya? Saya harusnya nanti. Nah, di sanalah jalan hidup berada. Surah Az-Zariyat ayat 56. Ya, salah orang ada yang pernah bilang ini surat An-Nas ya. Ini surat Az-Zariyat ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Jadi memang ini jalan hidup kita. Jalan hidup kita itu ya beribadah kepada Allah. Jalan hidup kita itu mengabdi kepada Allah gitu ya. Jalan hidup kita itu salah satu caranya ya sholat gitu.
Surat Al-Alaq ayat 19, dan sujudlah dan dekatkanlah dirimu pada Tuhan, gitu ya. Surat Al-Alaq ayat 19. Fasjud waqtarib, dan sujudlah dan mendekatlah, bertakarublah kepada Allah. Dan yang ketiga adalah karena spiritualitas itu harus kuat. Masih di surat Az-Zariyat tadi udah dijelaskan. Di sini sholat tahajud merupakan satu dari sekian ibadah yang apabila dilakukan dengan penuh kesungguhan akan meningkatkan spiritualitas, kesucian hati, dan keindahan akhlak perilakunya. Mungkin kita akan bertanya, apa pentingnya manusia menguatkan spiritualitasnya? Nah, Rasulullah SAW bersabda, hadis riwayat Imam Tirmizi, hendaklah kalian mengerjakan qiyamul lail, karena qiyamul lail adalah kebiasaan orang-orang solih sebelum kalian. Mau jadi orang soleh, kita sering didoain tuh. Bismillah. Sama siapa? Sama teman, sama orang tua gitu, sama ustadz. Mudah-mudahan jadi anak yang soleh. Kita sebagai orang tua kadang jarang didoain, mudah-mudahan jadi orang tua yang soleh. Padahal kalau orang tua yang soleh, insya Allah anaknya juga lebih mudah menuju kesolehan. Kita juga perlu doa gitu ya. Kayak kalau kita doain teman, cuman takutnya kesinggung kalau bapaknya didoain, nggak tahu lah. Di sini qiyamul lail ini adalah kebiasaan orang-orang soleh sebelum kalian, ibadah pendekat kepada Allah Azza wa Jalla, pencegah dari dosa, penghapus kesalahan-kesalahan, dan pengusir penyakit dari badan. Ini Rasulullah, manusia paling sempurna, manusia paling mulia, manusia pilihan Allah, utusan Allah yang mulia yang senantiasa kita kirimkan sholawat kepada beliau, baginda pemimpin umat muslimin, manusia yang lebih baik daripada seluruh nabi yang terbaik, manusia yang lebih baik di antara para rasul, memberikan kita ngomong nih sama kita, ngasih tips nih sama kita. Misalnya kita Bill Gates aja, misalnya kamu kaya gak, datang nih sama kita nih, terus ngasih nasihat sama kita, nih kalau kamu kaya nih, kamu invest di sinilah, kamu lakuin inilah gitu ya. Kita pasti percaya. Nih kalau hadis Nabi itu harus lebih yakin daripada omongan-omongan para cendekiawan, para ahli-ahli, para expert. Hendaklah kalian mengerjakan qiyamul lail. Ini tipsnya. Karena qiyamul lail adalah kebiasaan orang soleh sebelum kalian. Jadi ya kalau kamu mau soleh, qiyamul lail. Kedua, ibadah pendekat kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau kita mau taqarrub kan tadi kan fasjud waqtarib, dan sujudlah dan bertaqarrublah. Nah, kalau pengen taqarrub, pengen menuju level spiritualitas yang lebih kuat gitu ya, dekat kepada Allah, tahajud, mencegah dari dosa gitu ya, mencegah kita dari dosa. Nih kalau pengen banget kita doa, ya Allah jauhkan diri kita dari kemaksiatan, ini tahajud. Lalu penghapus kesalahan-kesalahan. Kita belum membahas logikanya ya. Apa logikanya? Tahajud sama mencegah dari dosa. Penghapus kesalahan-kesalahan, bisa keampunan. Jadi jangan menyerah kalau misalnya kita usia udah 50, 70. Waduh, kita mah orangnya bangor badar banget dah gitu ya. Udah kagak ketulungan lah. Berbagai kemaksiatan udah dijalanin. Kalau Allah berkehendak ngampuni satu kali, dosa kita yang ribuan kali, jutaan kali seumur hidup sekalipun pasti diampuni. Jadi paling penting jangan gede-gedein dosanya, gedein ampunan Allahnya. Jadi secepat mungkin kita bertaubat dengan tahajud ini dan bisa mengusir penyakit dari badan. Ya. Yang keempat, akan kita temukan nikmatnya penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di sini kan kalau kita penghambaan yang baik itu, sholat itu memang menghamba banget ya sikap kita itu. Seperti saat ruku lalu kita bertasbih Allah. Tasbih itu maknanya mensucikan Allah dari sifat-sifat yang buruk, yang tidak sempurna. Salah satu sifat yang tidak sempurna itu adalah butuh. Allah itu tidak butuh kepada makhluknya. Ketika kita sholat, sujud dan ruku, Subhana rabbiyal azim, Subhana rabbiyal a'la, kita bilang nih sama kesombongan diri kita, war, kalau saya dibilang sama diri saya, war, kamu ngerasa sombong, ngerasa pintar, ilmu banyak, Allah gak butuh sama lu gitu ya.
Allah nggak butuh sama manusia, tapi kamu yang butuh sama Allah. Atau kita bilang sama Allah, ya Allah, saya ini hambamu, engkau perintahkan hamba untuk ruku. Hamba ruku saat itu juga dengan penuh keikhlasan. Engkau perintahkan hamba untuk bersujud, hamba sujud saat ini juga. Gitu sama Allah. Jadi ya, itulah hakikat dari sholat itu adalah untuk mengejar bahwa kita itu memang manusia yang sangat butuh kepada Allah, menunjukkan penghambaan kita. Dan yang keenam, pembuktian cinta kita kepada Allah. Kita sering ngaku ya, aku cinta kepadamu ya Allah. Kalau misalnya kita cuma bilang cinta gitu ya, tapi nggak ada perbuatan yang nyata, gimana ada orang yang cinta nih sama kita nih? Karyawan yang bilang, iya saya ini karyawan yang loyal bos, tapi kerjaan kagak masuk mulu. Disuruh datang pagi malah datangnya tepat mulu. Disuruh loyal tapi tenggo gitu ya. Otomatis kan kita jadi bertanya-tanya, ini cinta beneran atau hanya cinta di mulut saja gitu. Kalau kita benar-benar cinta kepada Allah, otomatis kita akan berusaha sebaik mungkin untuk bisa mendekat ya. Salah satu caranya tadi tahajud, sholat sunnah tahajud. Itu 6 cara, 6 alasan setidaknya kenapa kita itu butuh untuk melakukan sholat sunnah tahajud ini. Selain 6 hal tadi, di dalamnya ada penjelasan-penjelasan yang lain ya, seperti tips untuk tahajud. Pertama, jangan tidur terlalu larut. Ya jam 9 lah, kalau susah mungkin maksimal jam 10 lah. Karena manusia itu kan memang perlu istirahat berapa? 8 jam ya, apa 7 jam gitu. Lalu yang kedua, jangan makan malam terlalu kenyang. Yang ketiga, berwudu sebelum tidur gitu ya. Seperti karena ini pun memang sunnah dari Rasulullah SAW. Yang keempat, berdoa. Jadi sebelum tidur itu Islam menganjurkan kita untuk berdoa. Doa yang bisa dibaca adalah doa sebelum tidur sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Bismika Allahumma amutu wa ahya, atau ada juga Bismika Allahumma ahya wa amut gitu. Yang kelima, tidur dengan posisi senyaman mungkin. Dan yang terakhir, coba sediakan alarm. Oh iya, dan yang ketujuh, ada 7 ternyata, segera bangun, jangan tunda walau sedetik. Kebiasaan nih, saya juga kalau misalnya bangun, aduh, kayaknya setengah jam lagi masih bisa deh tahajud misalnya, atau kayaknya 10 menit lagi masih bisa deh bangun, jangan gitu-gitu, sedetik pun jangan ditunda-tunda. Begitu Allah bangunin kita nih, pengen pipis kadang alasannya, kalau Allah udah kangen sama kita, atau lapar atau apapun itu, segeralah untuk bangun. Karena kalau misalnya kita nahan-nahan tuh jadi peluang setan buat ngegoda kita ke perbuatan yang lain. Amin Abdullah Asyakawi berkata bahwa di antara amal ibadah yang paling afdal dan paling mulia yang dianjurkan oleh ajaran Islam adalah qiyamul lail, yaitu bangun pada sepertiga malam dan melakukan ibadah tahajud kepadanya. Mengapa disebut paling afdal? Sebab melakukan sholat tahajud merupakan kebiasaan orang-orang soleh, perniagaan orang-orang beriman, dan merupakan waktu yang paling dicintai oleh orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu di sini dijelaskan juga jalan hidup manusia itu ada beberapa tingkatan. Ada jalan hidup pada kebaikan, ada jalan hidup pada keselamatan, ada jalan hidup pada ketakwaan. Lalu itu, jadi ada kebaikan itu ada 3 level tadi ya. Jadi apakah ingin baik, ingin selamat, atau ingin takwa? Nah, itu level tertinggi manusia itu ada pada ketakwaan. Ada beberapa manfaat di sini. Tadi kan salah satu alasan yang ketiga itu adalah untuk taqarrub, mendapatkan spiritualitas yang tinggi kuat kepada Allah, semakin dekat kepada Allah. Ada manfaatnya. Setidaknya di sini ada 3 manfaat. Yang pertama, terhindar dari putus asa. Kita percaya bahwa Allah akan menolong. Percaya bahwa Allah itu Maha Penyayang kepada kita. Percaya kalaupun
enggak maju-maju gitu ya, atau tidak tercapai cita-cita, percaya bahwa Allah itu memiliki rahasia yang lebih baik mengapa kita ada di sini. Misalnya, ya Allah, gua tuh pengen kaya, penghasilan 300 juta atau penghasilan 1 miliar lah sebulan. No, ada orang itu kok bisa gitu ya. Kadang kita kan terpancing bandingin kita sama orang lain, padahal kan kita itu hanya harus membandingkan diri kita itu sama diri kita sendiri di masa lalu, dimana kita itu harus lebih baik dari diri kita di masa lalu. Jangan bandingin sama orang lain. Dari kan kadang kita suka ada pikiran gitu ya, kok dia bisa kaya sih, kok dia bisa jabatannya tinggi sih, kok gua kagak sih. Nah, kalaupun nggak tercapai, kita tetap husnudzon kepada Allah. Pasti Allah memiliki rahasia yang lebih baik. Kenapa kita di posisi ini, kenapa sih gua nggak di kampung gitu ya, kenapa sih saya nggak nikah sama dia misalnya, atau kenapa sih saya nggak duduk di jabatan itu, kok dia yang dipilih duduk di jabatan itu. Pasti ada rahasia yang lebih baik buat kita gitu ya, atau lebih baik juga buat mereka gitu. Dan kita harus ridho pada takdir Allah. Yang kedua, tumbuhnya optimis. Kita pasti optimis Allah pasti tidak akan zalim kepada hambanya. Dan yang ketiga, selalu menemukan motivasi yang terbaik. Ada penjelasan tentang kenapa sih kita tidak bisa merasakan nikmatnya ibadah. Misalnya, kok tahajud ini nggak enak banget sih, saya kalau bangun tidur tuh paginya tuh kagak enak badan gitu ya, mau tahajud tuh kagak nyaman gitu, susah banget khusyuk. Apa sih, kenapa sih gitu ya? Ada beberapa alasan. Yang pertama, karena kurangnya ketulusan. Kita terlalu hitung-hitungan gitu ya. Padahal kan kalau awal-awalnya mungkin karena pahala, tapi kalau misalnya kita udah ikhlas, ya Allah, saya mah ikhlas karena saya percaya pada janjimu, saya ikhlas karena ini memang perintahmu gitu ya, aku hanya ingin dicintai olehmu, pasti mudah. Yang kedua, masih terjebak antara kewajiban dan kebutuhan. Kita harus mengubah cara pandang ibadah itu yang semulanya kewajiban menjadi sebuah kebutuhan gitu ya. Lalu bagaimana tipsnya? Yang pertama, adalah meningkatkan keinginan, kebutuhan untuk menegakkan pengabdian kepada Allah. Yang kedua, kesunyian di malam hari itu menjadi wasilah kita untuk lebih mudah untuk berbicara kepada Allah, menangis menyesali dosa-dosa kita, memohon pertolongan kepada Allah. Dan yang ketiga, Sayyidina Umar bin Khattab pun pernah berkata, kalau bukan karena 3 hal maka aku tidak senang dengan kehidupan ini. Yang pertama, berjuang di jalan Allah. Yang kedua, beribadah dengan sungguh-sungguh pada waktu malam. Dan yang ketiga, duduk bersama kaum muslimin dengan memilih membicarakan hal yang baik-baik, sebagaimana orang memilih kurma yang terbaik. Allahu Akbar. Itulah level keimanannya Sayyidina Umar. Baik teman-teman semuanya, itu dulu mungkin penjelasan di bagian yang pertama. Kita baru sampai bab yang pertama ya. Kita mungkin akan coba nanti bahas ke bab yang kedua yang isinya tips lah untuk orang-orang, teman-teman gitu ya, masih single nih, ingin cari jodoh gitu ya. Bisa nggak sih tahajud ini bermanfaat buat saya? Ya setidaknya untuk memotivasi lah. Meskipun setiap perintah Allah, apapun kondisinya kita, itu memang kebutuhan kita. Baik, kita akhiri dulu sesi kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini, mudah-mudahan bermanfaat. Wa'afu minkum, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.